praktikum studi perkutan obat secara in vitro memiliki beberapa tujuan, yaitu memahami absorpsi obat perkutan secara in vitro, mengetahui perbedaan absorpsi obat secara perkutan pada beberapa jenis sediaan, dan memahami konsep absorpsi obat secara perkutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Absorpsi perkutan adalah masuknya molekul obat dari luar kulit ke dalam jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan 6 mekanisme difusi pasif. Mengacu pada Rotanam, penyerapan atau absorpsi perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah dan getah bening. Istilah perkutan menunjukkan bahwa penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Uji penetrasi secara in vitro dilakukan menggunakan membran sebagai model kulit. Membran ini dapat berupa membran biologis dari hewan atau membran artifisial seperti selofan. Tujuan dilakukannya uji penetrasi adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah kafein yang terpenetrasi dari gel transversom dan gel tanpa transversom melalui kulit selama interval waktu tertentu. Alasan digunakannya kulit tikus sebagai membran adalah karena lebih mudah didapat tetap memiliki permeabilitas yang mirip dengan manusia, walaupun tetap lebih besar dibandingkan manusia. Pembuatan kurva baku asam salisilat. Yang pertama, buatlah minimal 5 konsentrasi kurva baku larutan asam salisilat. Kemudian lakukan scanning panjang gelombang optimum pada spektrofotometer UV vis. Lalu baca absorbansi masing-masing seri konsentrasi pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh pada langkah kedua. Kemudian buatlah persamaan regresi linier antara konsentrasi dengan absorbansi dengan syarat nilai R itu minimal 0,9990. Preparasi membran tikus. Cukur daerah punggung tikus yang telah dikorbankan dengan pisau cukur. Kemudian gunting atau ambil kulit bagian punggung yang telah dicukur dengan diameter minimal 3 cm. Kemudian letakkan kulit yang telah dipisahkan ke dalam cawan Petri yang berisi larutan NaCl fisiologis hingga kulit dapat terendam dengan baik. Lalu pisahkan lemak yang tersisa pada membran kulit dan rendam membran dalam cawan Petri berisi dapat fosfat pH 6,8 selama 15 menit. Bahan difusi. Siapkan larutan aseptor buffer fosfat pH 6,8, lalu kalibrasi alat Fans Diffusion Cell. Kemudian masukkan larutan aseptor hingga permukaan rata dan ukur volume yang dibutuhkan. Kemudian masukkan spin bar ke dalam alat. Keringkan membran dengan kertas haring dan jangan sampai menyentuh membran bagian dalam dengan tangan. Kemudian sesuaikan diameter membran yang dipakai dengan permukaan atau lingkaran dalam alat Fans Diffusion Cell. Kemudian gunting jika perlu. Kemudian oleskan secara merata 500 mg atau 5 ml sediaan pada membran. Lalu letakkan membran pada daerah antara aseptor dan donor dan kencangkan bagian atas donor alat. Lalu periksa apakah terjadi kebocoran. Pastikan bahwa larutan aseptor menyentuh membran bagian dalam. Kemudian tambahkan 5 ml dapar fosfat pH 6,8 dan pada kompartemen donor. Kemudian pastikan jangan sampai kering. Lalu lakukan sampling sebanyak 2 ml pada menit ke-15, 30, 45, dan 60, serta jam ke-21, 22, 23, dan 24, atau jam ke-72, 73, 74, dan 75. Lalu kembalikan larutan aseptor sebanyak 2 ml untuk menjaga kondisi sink. Kemudian, baca absorbasi larutan sampling pada panjang gelombang maksimum kurva baku dan hitung kadar pada masing-masing waktu sampling dan lakukan analisis. Analisis data. Buatlah profil hubungan antara kumulatif transport terhadap waktu, lalu hitunglah nilai laju difusi yang dihasilkan dan bandingkan antar sediaan kecepatan absorpsi obat yang terjadi. Gunakan data parameter farmakokinetika asam salisilat T setengah 2,5 jam dan CLT 1,38 liter per jam untuk memprediksikan profil kadar obat di dalam plasma darah yang jika diasumsikan A. Lag time kinetik asam salisilat in vivo dapat diabaikan, dan B. Laju difusi asam salisilat dari donor ke aseptor menggambarkan laju difusi asam salisilat dari donor menembus kulit menuju plasma, dan luas area difusi menggambarkan luas kontak sediaan transdermal dengan permukaan kulit. Kemudian analisis hasil. Hitunglah nilai laju difusi obat yang dihasilkan, bandingkan hasil yang didapat pada kelompok dengan materi yang sama. Kemudian analisis kompartemen sediaan dari hasil pengujian difusi menggunakan WinSum dan Minitab. Dan prosedur analisis kompartemennya. Pertama, data hasil difusi yang didapatkan dimasukkan ke dalam WinSum working file. Lalu tentukan nilai prediksi untuk masing-masing parameter atau sesuai dengan model kompartemen. Kemudian IC1, L21, dan P2 digunakan dalam model kompartemen 2, dan L23 dan L32 ditambahkan pada analisis model kompartemen 3. Kemudian data QC atau data prediksi sebagai sumbu X dan QO atau data sesungguhnya sebagai sumbu Y dari masing-masing model kompartemen yang diperoleh dari spreadsheet yang diolah dengan Minitab. Kemudian nilai korelasi tertinggi menandakan model kompartemen dari masing-masing sediaan. Grafik antara QC dan QO diplotkan dan dianalisis korelasinya. Sebelum analisis korelasi dilakukan, lakukan uji normalitas data QC dan QO terlebih dahulu untuk masing-masing sediaan. Jika didapatkan data yang terdistribusi normal atau p-value lebih dari 0,05, maka gunakan korelasi Pearson sebagai metode analisis korelasi. Tetapi jika diperoleh data yang tidak terdistribusi normal, maka gunakan metode Spearman-Rao. Praktikum kali ini membahas tentang studi absorpsi perkutan obat secara in vitro, yang dimana memiliki tujuan untuk mengukur konsentrasi obat yang terdifusi ke dalam kulit dan mengetahui konsentrasi obat terhadap waktu yang dilakukan secara in vitro dengan melihat jumlah obat yang terdifusi pada luas membran terhadap waktu pengujian. Difusi in vitro dilakukan untuk pengujian pada sediaan transdermal.
Pemberian secara transdermal menghasilkan pelepasan obat ke tubuh melalui kulit. Rute pemberian obat secara transdermal memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, mengurangi metabolisme lintas pertama obat atau first pass effect, tidak mengalami degradasi gastrointestinal, penghantaran obat jangka panjang, dan penghantaran terkontrol. Akan tetapi, hanya sedikit molekul obat yang dapat diformulasikan ke dalam patch transdermal dikarenakan permeabilitas kulit yang rendah. Tikus dipilih dalam percobaan membran ini karena dinilai memiliki kedekatan kerabat dengan fisiologi manusia, terutama pada bagian kulit punggungnya yang memiliki ketebalan mirip dengan membran manusia. Hal pertama, dilakukan preparasi membran dari kulit tikus. Membran ini dipakai pada uji difusi menggunakan flash diffusion cell. Daerah punggung tikus yang telah dikorbankan dicukur dengan pisau cukur, digunting atau diambil kulit bagian punggung yang telah dicukur dengan diameter minimal 3 cm. Kulit ini kemudian direndam dengan dapar fosfat. Zat aktif yang digunakan berupa asam salisilat dan juga menggunakan natrium klorida dan baper fosfat. Asam salisilat atau yang disebut dengan asam ortohidroksibenzoat. Asam ini memiliki rumus molekul C7H6O3 dengan berat molekul 138,12. Asam ini merupakan asam yang bersifat iritasi lokal yang dapat digunakan secara topikal dengan nama IUPAC asam 2-hidroksilbenzoat. Asam salisilat memiliki berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar yang terbagi atas dua kelas, yaitu ester dari asam salisilat dan ester dari asam salisilat organik, dan dapat digunakan pula garam salisilat. Asam salisilat memiliki berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar yang terbagi atas dua kelas, yaitu ester dari asam salisilat dan ester dari asam salisilat organik, dan dapat digunakan pula garam salisilat. Asam salisilat memiliki berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar yang terbagi atas dua kelas, yaitu ester dari asam salisilat dan ester dari asam salisilat organik, dan dapat digunakan pula garam salisilat. Asam salisilat memiliki berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar yang terbagi atas dua kelas, yaitu ester dari asam salisilat dan ester dari asam salisilat organik, dan dapat digunakan pula garam salisilat. Asam salisilat memiliki berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar yang terbagi atas dua kelas, yaitu ester dari asam salisilat dan ester dari asam salisilat organik, dan dapat digunakan pula garam salisilat. Adapun turunan dari asam salisilat yang sering digunakan dan dipakai dalam dunia kedokteran adalah asam asetil salisilat. Penggunaan dapar fosfat atau SIF, simulation intestinal fluid, bertujuan untuk melakukan pemisahan lemak dengan membran yang akan digunakan. Lemak dinilai mengganggu proses absorpsi perkutan pada proses percobaan ini, sehingga disingkirkan dengan dapar fosfat tersebut. Langkah selanjutnya dilakukan pembuatan larutan induk dan pengenceran. Larutan induk adalah larutan baku kimia yang dibuat dengan kadar tinggi dan akan digunakan untuk membuat larutan baku dengan kadar lebih rendah. Dalam kimia, pengenceran diartikan percampuran yang bersifat homogen antara zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Praktikum kali ini lakukan pertama dengan melakukan pengenceran asam salisilat 50 mg dalam 0,2 liter aqua atau setara dengan 250 ppm. Kemudian dari larutan induk kita buat pengenceran menjadi volume 2 ml atau setara dengan 2,5 ppm, 3 ml atau setara dengan 3,75 ppm, 4 ml atau setara dengan 5 ppm, 5 ml atau setara dengan 6,25 ppm, dan 6 ml atau setara dengan 7,5 ppm dengan absorbansi masing-masing berurutan yaitu 0,235, 0,289, 0,432, 0,508, dan 0,642. Selanjutnya pembuatan kurva baku asam salisilat dinamit dapatkan nilai Y sama dengan 0,0826X ditambah 0,008 dengan R sama dengan 0,982, di mana nilai A-nya yaitu 0,008 dan nilai B-nya yaitu 0,0826. Kemudian dilakukan perhitungan kadar dan dibuat grafik kurva baku dari data waktu sampling terhadap absorbansi krim asam salisilat, di mana X sama dengan absorbansi dan pada sumbu Y sama dengan waktu. Dari hasil waktu terhadap absorbansi ini didapatkan grafik di mana nilai Y sama dengan 0,0109X ditambah 0,034 dengan R-nya 0,9678. Kemudian kita lakukan perhitungan kadar pada masing-masing absorbansi dan waktu di mana pada menit ke-15 dan absorbansi 0,217 dapatkan persen kadar sebesar 0,00506%. Kemudian pada menit ke-30 dengan absorbansi 0,36 didapatkan persen kadar sebesar 0,00852% dan pada menit 45 dengan absorbansi 0,473 didapatkan persen kadar sebesar 0,01126% dan pada menit ke-60 dengan absorbansi 0,726 didapatkan kadar persen yaitu sebesar 0,01738%. Kesimpulan dari praktikum studi perkutan obat secara in vitro, yaitu proses difusi merupakan proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekul secara acak. Yang kedua, absorpsi obat secara perkutan harus mampu berpenetrasi ke dalam kulit melalui stratum corneum dan terjadi difusi pasif. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi absorpsi secara perkutan, tebal dan luas permukaan membran serta kecepatan pengadukan.
Yang keempat, pada waktu 15 menit dengan absorbansi 0,217 didapatkan persen kadar sebesar 0,00506%. Lalu pada waktu 30 menit dengan absorbansi 0,360 didapat persen kadar sebesar 0,00852%. Pada waktu 45 menit dengan absorbansi 0,473 didapat persen kadar sebesar 0,01126%. Lalu pada waktu 60 menit dengan absorbansi 0,726 didapat persen kadar sebesar 0,01738%.